Ya, salam selamat pagi. Kita belajar lagi mengenai kedewasaan. Kemarin ada pertanyaan tentang ketidakdewasaan dari Tony Harding ya. Sebenarnya jawabannya ada di halaman 4 di buku keagamaan, cuman dari semua jawaban yang ada sudah bagus ya. Jadi Tony Harding menggambarkan seseorang yang sudah dewasa menurut usia, tapi ternyata ketika menghadapi masalah dia tidak dewasa ya. Ketika dia menghadapi Nancy Kerrigan, lawannya yang tangguh, dan dia sudah tahu bahwa dia kayaknya nggak bisa menang melawan Nancy Kerrigan, dan ketika ada rekannya yang ingin mencelakakan Nancy, dia berdiam diri, bahkan menyetujui apa yang direncanakan oleh Jeff Gilloy untuk mencelakakannya. Ini bentuk ketidakdewasaannya. Saya berharap anak-anak Tuhan tidak ada yang seperti ini ya. Nah, kedewasaan dapat kita lihat dari kematangan pribadi dan emosi. Untuk menilai kematangan dan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif, yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Jadi ketika seseorang tertekan, emosinya atau sikap dia dalam menghadapi tekanan itu yang membuktikan dia adalah seorang yang dewasa atau tidak gitu ya. Nah, ekspresi emosi bisa kita lihat melalui bahasa tubuh, mimik, suara, atau gerak-gerik tubuhnya ya. Walaupun ada orang-orang yang tidak ingin emosinya terlihat, jadi dia dapat mengalihkan emosinya ke bentuk lain, atau ada orang yang memang emosinya pengen terlihat gitu, seperti matanya sengaja dibuat melotot gitu ya. Itu kan dia ingin menunjukkan bahwa dia sedang emosi. Nah, kalau Triantoro Safira dan Nofrans Eka Saputra dalam bukunya Manajemen Emosi dikatakan bahwa emosi marah itu ada cirinya, wajahnya memerah, napas menjadi sesak, otot-otot tangan menegang, dan energi tubuh memuncak ya, kayak banteng ya. Kemudian emosi takut, biasanya muka menjadi pucat, jantung berdebar-debar ya. Nah, kemudian kalau menurut Ekman ya, buku dalam Psikologi Umum tahun 1994, ada 3 jenis emosi yang dikenal dalam penampilan wajah atau tubuh manusia. Yang pertama adalah masking, kemudian modulation, yang kedua simulation ya. Kalau masking ini adalah seseorang yang menyembunyikan emosinya. Nah, menyembunyikan emosinya bukan karena dia takut, tapi dia meredam ya. Saya pikir ini bentuk kedewasaan juga ya, meredam emosi ya. Kemudian yang kedua adalah emosi modulation, adalah orang yang mengurangi emosi yang dialaminya. Dia bisa mengalihkan emosinya sehingga tidak menjadi meledak-meledak. Kemudian ada yang simulation, adalah orang yang tidak mengalami emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menempatkan gejala-gejala kejasmanian. Nah, ini berarti pura-pura ya, simulasi itu ya. Nah, bagaimana dengan pandangan Alkitab tentang kedewasaan? Di Alkitab ada satu pribadi sebagai contoh anak yang remaja tapi sudah memiliki sikap yang dewasa, yaitu Samuel. Nah, Samuel ketika Samuel dititip ke nabi di Silo, imam, maaf, bukan nabi ya, tapi imam Eli di Silo ya, Hana ibunya. Kemudian ketika Hana bernazar kalau dia punya anak, dia mau serahkan kepada Tuhan. Jadi Samuel lahir dan kemudian langsung diserahkan, dibimbing oleh Imam Eli. Imam Eli punya anak Hofni dan Pinehas ya. Nah, kalau kita baca dalam 1 Samuel 3:19 dikatakan bahwa Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak satu pun dari firman yang dibiarkannya gugur ya.
Nah, kalau di ayat sebelumnya, di situ diceritakan tentang bagaimana anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinihas begitu tidak hormat terhadap Tuhan dan juga tidak hormat terhadap ayahnya. Ketika mereka ditegur ayahnya supaya tidak berbuat yang lalim, yang jahat di mata Tuhan, mereka tidak mendengarkan gitu. Nah, kalau kalian pelajari, tidak ada di situ ceritakan tentang respon Samuel yang menjadi marah ke saudaranya, juga tidak ada, tapi dia tetap hormat ya. Buktinya ketika Tuhan berfirman kepada Samuel berkata bahwa keluarga Imam Eli akan dihukum, Samuel tidak berani mengatakannya karena dia hormat sama Imam Eli, dia sayang sama Imam Eli. Dibentuk kedewasaan sampai si Imam Eli memaksa supaya Samuel menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan lewat Samuel ya, untuk keluarga Imam Eli, dan Imam Eli menerimanya. Nah, bentuk kedewasaan Samuel adalah dia tidak menjadi kecewa terhadap orang tuanya ketika dia dititip di atau dibimbing di Silo, harus tinggal di Silo. Jadi karena orang tuanya tetap mengunjungi Samuel ya, setahun beberapa waktu setelah beberapa kali mengunjungi Samuel. Nah, Samuel tidak kecewa dengan itu. Kemudian yang kedua, sikap kedewasaan Samuel adalah Samuel tetap hormat terhadap Imam Eli dan anak-anaknya ya, Hofni dan Pinehas. Ya. Oke, pelajaran sampai di sini dulu. Nanti kita bahas di kedewasaan bagian 3 tentang perpecahan gereja selanjutnya ya. Kerjakan tugas yang ada. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.